Pemerintah resmi memperpanjang PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Kebijakan PPKM ini berdampak buruk pada pelaku usaha pusat perbelanjaan di sejumlah daerah, seperti halnya di Kota Batu. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dengan terpaksa harus merumahkan sebagian pekerjanya. Selain itu, jika PPKM terus diperpanjang, ratusan pekerja terancam PHK massal. Beginilah kondisi perdagangan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Batu. Tak satu pun tenan atau gerai yang buka dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 terus diperpanjang. Pusat perbelanjaan yang memiliki ratusan tenan atau gerai dengan memperkerjakan 400 karyawan hingga kini terpaksa harus merumahkan 50% dari jumlah pekerja yang ada. Pemberlakuan 50% tidak hanya pada pekerja, namun pemotongan gaji 50% juga dilakukan pihak manajemen. Hal ini dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM level 4, yang salah satu poin kebijakan tersebut harus menutup sementara pusat perbelanjaan selama penerapan PPKM level 4. Akibat pandemi COVID-19 dan PPKM, selain mengancam kebangkrutan pelaku usaha perdagangan di pusat perbelanjaan, juga mengancam sejumlah pekerja. Pihak perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pihak pengelola perdagangan mengaku, meskipun telah menjalankan aturan pemerintah harus transaksi online atau berbasis aplikasi kurang efektif, karena konsumen lebih suka transaksi langsung, dan ini juga berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang ada. Ketua DPC APPBI Malang Raya menjelaskan, sekarang kondisinya cukup memprihatinkan. Selama sebulan terakhir baik pengelola maupun para tenan tidak ada pemasukan, karena memang pusat perbelanjaan tidak boleh beroperasi. Otomatis kami tidak ada revenue atau pendapatan kan, karena memang kalau dalam situasi seperti ini kan tenan sendiri yang ada di kami harus kami berikan rental, kemudian biaya pengelolaan juga kami diskon, otomatis pendapatan kalau secara manajemen juga pasti berkurang. Begitu juga dengan tenan mengalami penurunan yang luar biasa, karena online pun belum bisa kencang seperti yang lain kenyataannya, dan itu di beberapa kayak hypermart aja mengalami penurunan yang cukup signifikan, cukup besar. Berat sekali ya, apabila ini bisa diperpanjang 2-3 bulan, wah itu pasti kami akan ada PHK pastinya. Karena kami sudah melakukan dirumahkan itu ketika PSBB awal-awal itu sudah dirumahkan, dan kenyataan sekarang ada yang kami panggil, ada yang enggak kan, karena memang kebutuhannya tidak sebesar ketika sebelum ada PSBB waktu itu. Nah sekarang kondisinya kami rumahkan lagi, sebagian lagi. Nah, apabila ini berlangsung terus, sementara tidak ada pendapatan sama sekali, saya kira pasti akan ada banyak sekali untuk karyawan-karyawan yang kena PHK, saya kira. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Izinkan kami operasional, meskipun dengan pembatasan-pembatasan nggak ada masalah, tapi at least itu yang bisa membantu kami untuk bisa bernafas. Daripada sekarang benar-benar kami nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Yanto Yancung melaporkan. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan terus dilakukan oleh petugas kepolisian. Di Kota Malang, Satlantas Polresta Malang Kota melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan membagikan bendera kepada para warga dan pengguna jalan. Sosialisasi protokol kesehatan dengan bagi-bagi bendera merah putih dilakukan di Simpang 3 Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Basuki Rahmat Kota Malang, di mana sejumlah petugas dari Satlantas Polresta Malang Kota sambil membawa poster berisi himbauan penerapan protokol kesehatan. Petugas juga membagikan ratusan bendera dan stiker bendera merah putih kepada pengguna jalan yang melintas. Suwarno, Wakil Kasatlantas Polresta Malang Kota mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap taat protokol kesehatan, mengingat masih masa PPKM sehingga upaya pencegahan COVID-19 dapat berjalan efektif. Sementara aksi bagi-bagi bendera merah putih ini sebagai bentuk peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Dengan bagi-bagi bendera merah putih dapat menumbuhkan rasa nasionalisme akan tanah air dan masyarakat selalu menjaga keutuhan NKRI sekaligus menjaga diri dari persebaran COVID-19. Dalam sosialisasi protokol kesehatan ini sedikitnya 100 bendera dan 100 masker yang dibagikan kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas. Yang pertama, dalam rangka perpanjangan masa PPKM dari tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus. Ini berkaitan itu kita melaksanakan sosialisasi masalah PPKM, juga masalah penyebaran COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang ini lagi persiapan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita
Satlantas Polresta Pasuruan Malang Kota memberikan dukungan moral kepada masyarakat, termasuk kita sendiri, supaya membangkitkan nasionalisme, kejiwaan atau semangat dari pribadi perorangan untuk menunjang, mendukung negara kita yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Jadi nasionalisme kita tumbuhkan dari diri masing-masing supaya apa? Dengan cara cinta tanah air, cinta Republik Indonesia, dengan mengibarkan bendera baik di rumah, baik di kendaraan yang sudah kita laksanakan tadi adalah suatu bentuk kepedulian kita dari Satlantas Polresta Malang Kota. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 1.000 orang siswa SMA di Kota Malang Rabu pagi melakukan vaksinasi perdana tahap pertama. Vaksinasi bagi pelajar ini sebagai upaya percepatan vaksinasi terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi terhadap pelajar di Kota Malang dilakukan di aula salah satu SMA negeri di Kota Malang. Dalam vaksinasi perdana bagi pelajar di Kota Malang ini, terdapat 1.000 orang siswa SMA dari beberapa sekolah di Kota Malang yang disuntik vaksin. Sebelum divaksin, ribuan siswa yang sebelumnya sudah terdaftar di sekolah masing-masing terlebih dahulu dilakukan screening. Siswa yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Sejumlah siswa pun histeris karena ketakutan saat akan disuntik. Betsy, salah satu siswa yang ikut divaksin mengaku senang. Meski sempat takut, namun ia senang karena telah divaksin untuk menambah kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Sementara Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, vaksinasi bagi pelajar di Kota Malang merupakan yang perdana. Targetnya, semua siswa di Kota Malang yang berusia 12 hingga 17 tahun divaksinasi. Pemkot Malang sendiri akan berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan vaksinasi tahap lanjutan bagi pelajar di Kota Malang. Diharapkan dengan vaksinasi pelajar ini, upaya percepatan vaksinasi bagi warga Kota Malang segera terrealisasi dan pencegahan persebaran COVID-19 dapat berjalan efektif. Jadi target kita seluruhnya, Mas. Seluruh siswa yang ada di Kota Malang hari ini SMA ya, karena rata-rata SMA kan sudah masuk. Kalau SMP nanti kita pilah, yang 12 nanti kita sudah mulai vaksin. Rata-rata SMP kelas 1, kelas 2 mungkin sudah bisa divaksin sampai kelas 3. Nah, hari ini serentak memang se-Jawa Timur. Nanti kami udah kerjasama dengan perguruan tinggi. Insya Allah nanti akan terus bergilir, Mas. Hari ini SMA mana dan seterusnya, SMK, SMA yang ada di Kota Malang. Targetnya kami 100% dari siswa sudah terbangun dan imunitinya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sementara itu ratusan pelajar SMK di Kota Batu menjalani vaksin dosis pertama. Diketahui target gelombang pertama ini sebanyak 500 pelajar vaksin Sinovac. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan Rabu siang melakukan vaksinasi massal terhadap siswa-siswi SMK di Kota Batu. Dengan menerjunkan 30 vaksinator dari Dinas Kesehatan, target vaksin massal gelombang pertama dosis pertama ini sebanyak 500 siswa-siswi pelajar SMK di Kota Batu. Proses vaksinasi pelajar berbeda dengan masyarakat umum. Pelajar yang menjalani vaksinasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang tua. Pelaksanaan vaksinasi massal dijalani seluruh pelajar SMK, bahkan dari 500 pelajar yang menjalani vaksin, ada salah satu siswi saat divaksin menangis karena takut disuntik. Menurut salah satu siswa mengaku, proses vaksinasi tidak berdampak apa-apa bahkan saat disuntik tidak merasakan sakit. Sementara Kadinkes Kota Batu menjelaskan hari ini pencanangan vaksinasi anak sekolah se-Jawa Timur dan dilaksanakan serentak di Jawa Timur. Untuk Kota Batu mendapatkan alokasi vaksin kepada 1.000 anak yang terbagi menjadi 2 hari. Dan tidak ada syarat khusus, yang penting sehat saat proses screening, seperti masyarakat, sehingga harus ada screening untuk bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Selain itu, siswa sebelum vaksinasi juga harus mendapat izin dari orang tua melalui sekolah, dan vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Untuk target vaksinasi remaja di Kota Batu ada sekitar 18.000 remaja. Sementara dari total target vaksinasi 18.000 remaja agar cepat dilakukan vaksinasi berbasis sekolah melalui proses pendataan di Dinas Pendidikan.
Dan kecepatan vaksinasi di Kota Batu juga sangat tergantung karena alokasinya ditentukan pusat. Jadi hari ini pencanangan secara resmi untuk vaksinasi anak sekolah se-Jawa Timur. Jadi serentak hari ini untuk Batu kita mendapatkan alokasi 1.000 sasaran dan dilaksanakan dalam 2 hari. Jadi hari ini 500, besok 500. Proses vaksinasi alhamdulillah berjalan lancar karena pendataan langsung dari cabang dinas pendidikan. Jadi kami sudah difasilitasi tempat dan sasaran sehingga kita dinas kesehatan tinggal untuk menata petugas dan logistik pendukungnya. Alhamdulillah antusias, jadi mereka bisa mengikutinya juga dengan tertib. Dan tetap kita harus sampaikan, tadi juga karena kita kan program terintegrasi, kebetulan di Dinas Kesehatan ada program untuk remaja putri, untuk pemberian tablet tambahan darah, kita berikan juga, termasuk pemberian informasi tentang penyakit HIV/AIDS, karena kita ada program untuk anak remaja, itu abad aku bangga aku tahu, jadi remaja harus tahu terkait penyakit HIV/AIDS ini merupakan program dari HIV/AIDS. Melihat yang sudah kita lakukan penyuntikan di suntikan pertama itu masih di kisaran 26%, tentunya kita masih butuh untuk distribusi tambahan. Dosisnya 2 kali gitu ya. Karena Yanto Yancung melaporkan. Akibat turun hujan beberapa waktu yang lalu, terjadi longsoran tanah di pinggir jalan yang menjadi tempat pembuangan sampah di jalan alternatif menuju kawasan Gubuk Kelakah, Poncokusumo. Tidak hanya itu, badan jalan juga menyempit karena buangan bekas bangunan. Beginilah yang terlihat di jalan alternatif menuju Gubuk Kelakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jalan yang tidak terlalu lebar ini pada sisi kiri jalan menjadi tempat pembuangan sampah, baik rumah tangga maupun sisa hasil pertanian. Di area tempat pembuangan sampah ini sebenarnya sudah diberi pagar oleh pihak terkait agar tidak menjadi tempat pembuangan sampah, tetapi upaya ini masih belum sepenuhnya berhasil. Keberadaan sampah ini mengganggu pemandangan dan juga kenyamanan para pengguna jalan, terlebih ketika tumpukan sampah semakin banyak. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, kawasan ini sudah cukup lama menjadi tempat pembuangan sampah. Walaupun bukan jalan utama menuju kawasan wisata Bromo, tetapi jalan alternatif ini juga banyak dilintasi pengendara. Di lokasi tidak hanya sampah rumah tangga dan sisa hasil pertanian, di area tersebut juga menjadi tempat pembuangan sisa bahan bangunan, sehingga mengganggu fungsi jalan karena jalan lebih menyempit. Kapan itu runtuhnya itu, Mas? Kemarin pas ada hujan. Hujan? Iya. Hujan. Itu sampah sudah lama kelihatannya di situ ya? Oh, udah lama Pak, udah berapa tahun itu ya? Mulai saya di sini sekitar 7 tahunan. 7 tahunan, Pak. Iya. Itu sebetulnya agak anu juga ya. Ini kan masuk desa wisata ya. Gimana lu, Pak? Ada sampah di pinggir jalan kayak gini? Ya kayak kurang cocok lah kayak sama desanya. Kan namanya desanya desa wisata kan enggak cocok kalau ada sampah di pinggir jalan. Seharusnya kan ada pembuangan sampah di Paras itu TPI. Oh, TPI. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat tingginya biaya perawatan dan harga jual apel yang tidak stabil, berdampak pada banyaknya pohon apel yang tidak terawat dan beralih fungsi dari tanaman apel ke sayuran di kawasan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Para petani khawatir apabila harga jual apel yang rendah, maka modal perawatan tidak akan kembali dan petani merugi. Beginilah yang banyak dialami para petani apel di Malang. Biaya untuk perawatan tinggi tidak sebanding dengan harga jual apel, sehingga petani mengalami kerugian. Kondisi tanah yang tidak semakin subur juga berpengaruh pada menurunnya hasil panen, berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak hanya itu, kondisi cuaca juga berpengaruh pada hasil panen dan juga kualitas apel, sehingga tidak jarang untuk kebutuhan obat-obatan mengalami peningkatan. Seperti yang terlihat di lahan pertanian apel di kawasan Poncokusumo, Malang, terlihat cukup banyak pohon apel yang sudah dalam kondisi tidak terawat, kering dan bahkan sebagian sudah mati akibat minimnya perawatan. Tidak hanya itu, cukup banyak lahan tanaman apel yang sudah mulai berubah menjadi lahan sayuran yang biaya perawatannya lebih terjangkau serta lebih menghasilkan. Menurut salah seorang petani menjelaskan, seringkali dialami para petani. Harga jual apel turun drastis ketika banyak petani panen, sehingga tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Di lokasi lahan pertanian apel terlihat pohon apel sudah kurang perawatan, serta di bawah pohon sudah mulai ditanami jenis sayuran.
Para petani juga khawatir mereka tidak bisa mempertahankan tanaman apel apabila sering merugi. Paling yang kerawat hanya 25% sekarang. Banyak juga bawahnya sudah ditanami sayuran. Ya, Kenapa Pak? biaya. Tinggi betul? Ya, biaya terlalu tinggi. Kemudian harga jual? Harga jual kadang ya rendah. Nggak tentu harga jual nggak bisa dipastikan. Saat ini berapa saat ini harga apel? Kalau saat ini 7.000. 7.000 tuh masih termasuk. Iya tinggi kalau musim-musim kayak gini. Tapi kalau panen raya bahkan bisa 2.000. 2.000 tuh sudah modal sudah nggak? Waduh, udah nggak Balik ya? tutupi modal. Berarti untuk di kawasan sini cuma hanya tinggal 20% yang dirawat Pak ya? Iya. Pak, untuk kondisi cuaca gimana pengaruhnya ke apel Mas Andika? Kalau cuaca kayaknya nggak ada sih. Masih normal aja. Terutama ya dari segi harga jual. Harga jual ya? Nah, dan sekarang kan biaya terlalu tinggi. Untuk obat-obatan gimana obat-obatan? Ini obat-obatan tinggi. Naik semua ini harganya. Naik semua Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Pandemi yang belum berakhir dan perpanjangan kegiatan PPKM membuat para petani mengeluhkan harga sayuran yang terus menurun karena menurunnya permintaan hingga 50%. Para petani berharap pandemi segera berakhir agar aktivitas bisa berjalan normal. Penurunan ini menurut petani kubis sangatlah signifikan dalam masa pandemi, yang dimana petani biasanya menjual 1 kilo kubis dengan harga Rp5.000, kini hanya Rp3.000 per kilonya. Hingga kini permintaan pasar sayuran oleh para petani kubis tidak bisa sesuai target untuk menerima terlalu banyak mencapai 1 kuintal kubis dikarenakan sedikitnya pembeli di pasar. Dan banyak dari sayuran kubis tidak sampai habis terjual, karena itu pula akan merugikan petani sayuran. Petani saat ini terus berharap agar kondisi normal kembali sehingga petani sayuran bisa menerima permintaan pasar lebih banyak dan sesuai target. Petani juga berharap pemerintah untuk tidak terus memperpanjang PPKM yang membuat petani kesulitan menerima permintaan dan menyudahi pandemi COVID-19. Kalau sama-sama panen ini yo murah. Ya susah yang beli itu ya kalau beli dari orang tani itu harganya murah. Kalau enggak barengan panen harganya ya bisa 7.000, ya bisa 8.000 kalau kol ini. Kalau yang lain ya cuma 4.000. Tim Liputan Batu TV melaporkan.